Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Pada umumnya, hal-hal yang dibahas di ukuran gejala pusat data itu salah satunya ada mean, median, dan modus. Untuk yang pertama kita bahas mean atau rata-rata hitung. Sebagai contoh kita menggunakan data tabel di sebelah kanan. Di tabel ini ada tabel usia. Di sini ada 20 sampai 29 tahun sejumlah 4 orang, 30 sampai 39 tahun 7 orang, 40 sampai 49 tahun 8 orang. Begitu seterusnya sampai berjumlah 50 orang. Kemudian untuk mencari rata-rata sendiri itu ada rumusnya di mana X sama dengan sigma F kali M per sigma F. Nah, untuk menemukan mean atau rata-rata kita harus mencari M. M sini itu median. Di sini nilai tengah. Dan untuk menemukan nilai tengah ini kita bisa menggunakan rumus ini, di mana untuk median itu N plus 1 dibagi 2. Jadi misalkan di sini ada data 20 sampai 29. Nah, misalkan kita tuliskan di sini dari data pertama itu ada 20, 20, 21, 22. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 data. Nah, N-nya itu berarti jumlah data itu 10 ditambah 1 dibagi 2. Jadi 10 ditambah 1 itu 11, kemudian dibagi 2 menjadi 5,5. Nah, jadi untuk median atau nilai tengahnya itu di data ke 5,5. Nah, data 5 itu kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini data ke-5 ditambah 0,5 jadi 24,5 untuk nilai mediannya. Atau bisa juga langsung seperti ini. Ini data yang di tengah-tengah ini, data ke-5 dan ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, ke-5 dan ke-6 dijumlah, kemudian dibagi 2 dan hasilnya pun sama 24,5. Begitu. Di sini kan langsung kelihatan untuk nilai medianya 24,5. Ini juga bisa ditentukan dengan cara yang sama dan hasilnya 34,5 dan sampai ke bawah yang 80 sampai 89 itu nilai tengahnya 84,5. Itu menggunakan cara yang sama yang di sebelah sini ya. Kemudian untuk nilai F kali M, ini F dikali M ya, jadi dari frekuensi ini dikali dengan nilai tengahnya. Jadi misalkan 4 dikali 24,5 hasilnya 98, 7 dikali 34,5 hasilnya 241,5, dan sampai di total sampai bawah itu hasilnya 2695. Nah, setelah nilai tengah dan frekuensi kali mediannya ketemu, langsung kita masukkan ke dalam formula di sini. Untuk nilai rata-ratanya yaitu ada sigma Fm ini nilainya. Dari sini kita masukkan ke sini jadi 2695 dibagi 50. Ini untuk sigma F dari jumlah frekuensinya 50. Kemudian langsung dibagi saja dan hasilnya adalah 53,9. Jadi untuk rata-rata dari data di tabel ini adalah 53,9. Berikutnya ada median. Sebelumnya kita sudah mencari median juga di mean, di nilai rata-rata. Namun median yang kita cari sebelumnya adalah untuk data tunggal. Nah, sekarang yang kita cari adalah median untuk data berkelompok. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan letak median. Nah, di sini frekuensinya ada 50, langsung saja 1/2 dikali 50.
sama dengan 25. Jadi untuk 25 ini ada di kelas berapa? Langsung kita bisa lihat ya di sini. Untuk frekuensi kumulatif kita melihat letak medianya itu dari frekuensi kumulatifnya. Kenapa berada di kelas ini? Karena bisa dilihat dari data sini ada dimulai dari 4, kemudian di kelas kedua ada 5 sampai 11, di kelas ketiga ada 12 sampai 19, kemudian di kelas keempat ada 20 sampai 31. Nah, jadi untuk 25 masuk ke kelas ini ya, di kelas keempat. Jadi di sini. Kemudian untuk berikutnya kita bisa mencari yang lain. Di sini LM ini merupakan tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median itu di sini ya, 50. Kemudian yang berada di bawah, perhatikan dari kelas ini yang tadi telah kita tentukan mediannya. Di sini kita kurangi 50 minus 0,5, hasilnya 49,5. Kemudian untuk sigma F-nya itu sigma F merupakan frekuensi kumulatif di atas kelas median. Nah, karena mediannya di sini, maka untuk frekuensi kumulatif di atas kelas mediannya yaitu di sini. Nah, di sini. Ini untuk frekuensi kumulatif di atas kelas median. Jadi ini 19. Kemudian untuk FM-nya atau frekuensi kelas mediannya itu ada 12. Nah, frekuensi kelas median ini frekuensi yang ini ya. Ini ada 12. Kemudian ada nilai C. C itu untuk interval kelas. Interval kelas median itu ada 10. Interval kelas median itu sempat dibahas juga ya. Misalkan dari 20 ke 29 itu ada 10. Ada 10 ini interval ya berarti ya. Ada 10 range. Ini untuk interval kelas mediannya 10. Next kita masukin ke rumus langsung saja. 49,5 ditambah 50 per 2 min 19 dikali 10 per 12. Jadi kita operasikan yang ini dulu. Kita operasikan yang bagian di dalam kurung dulu. Baru kita kali dan bagi. Kita jumlah. Nah, hasilnya 54,5. Nah, berikutnya modus. Untuk rumus modus yaitu ada L0 plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Yang pertama, ini tepi bawah kelas modus. Bisa dilihat di sini untuk kelas modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini bisa kelihatan dari frekuensinya. Untuk yang paling banyak adalah untuk kelas 1, 2, 3, 4, untuk kelas 4, di mana ada 50 sampai 59. Jadi untuk tepi bawah kelas modusnya langsung saja 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5. Kemudian D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Nah, jadi ini karena kelas modusnya di sini di 12, jadi dikurangi kelas sebelum modus. Jadi 12 dikurangi 8, ada 4. Kemudian D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Ini selisih kelas modus dengan kelas setelah modus. Kelas sesudah modus ya. Di sini kan kelas modusnya 12, kemudian kelas sesudah modusnya itu ada 9 frekuensinya. Jadi langsung saja 12 minus 9 sama dengan 3. Untuk C atau interval kelas modusnya masih sama, yaitu ada 10. Kemudian langsung saja dimasukkan ke rumus. Untuk modusnya 49,5 ditambah 4 per 4 plus 3 dikali 10. Dan hasilnya 55,21. Itu untuk modus. Jadi modus itu bisa langsung dilihat ya dari frekuensinya yang terbanyak, yang paling sering muncul yaitu untuk kelas yang keempat. Kemudian untuk ini tepi bawah kelas modus jangan lupa dikurangi 0,5, kemudian langsung saja dimasukkan ke rumusnya setelah semuanya ketemu.